الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin yang saya hormati, yang terhormat Bapak Haji Asep Tantan, Ketua DKM Asifat, dan sekaligus nanti insya Allah beliau akan bertindak sebagai imam pada sholat id tahun 1446 Hijriah di tempat kita sekarang ini. Yang kami hormati para sesepuh, tokoh masyarakat, Bapak Ketua RW 24 beserta para pengurus RT dan seluruh stafnya. Yang kami hormati pula ibu-ibu, bapak-bapak, para remaja, anak-anak yang hadir di tempat ini. Tidak lupa yang kami hormati pula para ustadz, ustadzah, dan para guru-guru agama yang selama ini sangat membantu berkegiatan di Masjid Asifat. Sebelum dimulai ibadah sholat id ini, izinkan untuk memberikan beberapa laporan. Seluruh RW 24 yang terdiri dari 5 RT adalah beras 337,5 kg dan jumlah uang 44.170.000. Dan alhamdulillah dari uang tadi kami sudah distribusikan ke yang berhak sebagai berikut. 1, didistribusikan kepada mustahik sebanyak 70% dari total 44 juta tadi, sehingga yang didistribusikan untuk mustahik ini 22.045.000. Kemudian didistribusikan kepada amilin 15% sebanyak 4 juta, fisabilillah 7,5% 2.500.000. Kemudian untuk masjid 7,5% 2.376.960 rupiah. Kemudian fidyahnya 350.000. Selanjutnya pendistribusian infak dan sodakoh. 1, mustahik dari luar RW 24 5.200.000, remaja masjid 1 juta, kelurahan 500.000, Masjid Al-Barokah 800.000, Masjid Nurul Huda 1 juta rupiah, Masjid Asy-Syifa 627.200 rupiah, silaturahmi 3 juta, sehingga jumlah 12.127.200 rupiah. Perlu diinformasikan juga bahwa jumlah mustahik di RW 24 untuk RT 1 14 orang, RT 2 11 orang, RT 3 16 orang, RT 4 8 orang, RT 5 12 orang, dan RW 4 ada 4 orang. Total mustahik yang kita bagikan adalah jumlahnya 65 orang. Itulah yang perlu disampaikan berkenaan dengan penyaluran dan penerimaan zakat fitrah.
Apabila ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Al-ayat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Terkait dengan tujuan dari Ramadan untuk menjadi pribadi yang takwa, ada sebuah kisah yang disampaikan dalam buku bestseller karangan Raymond Moody, dikarang tahun 1975. Mungkin sudah kurang relevan untuk kita umat Islam, tetapi ini menjadi bestseller, menjadi fenomenal pada masanya karena dia seorang doktor, juga dokter, dan dia seorang filsuf, seorang ahli filsafat yang meneliti dan menerbitkan buku dengan judul Life After Life. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan penelitian terhadap 100 orang lebih orang-orang yang mengalami apa yang disebut dengan near death experience, pengalaman mendekati kematian. Karena dia seorang dokter, ada pasien yang mati suri, ada pasien yang dalam keadaan sekarat, kecelakaan, atau memang penyakit. Kemudian dia sembuh, dia lakukan penelitian terhadap 100 orang lebih. Nah, ini akan merubah konsep kehidupan setelah kematian. Apa yang dia teliti? Ternyata 37% di antara orang yang bangkit lagi dari kematiannya, dia menyatakan bahwa dia mengalami masa keluar dari tubuh dalam wujud yang tidak jelas. Artinya jasadnya ada, bahkan diceritakan dari beberapa pasien yang pada saat itu ditangani oleh dokter di ruang operasi, saya melihat tubuh saya diperlakukan oleh perawat, oleh dokter dan sebagainya. Jadi 37% mengatakan bahwa saya hidup setelah mati. Saya melihat dokter sibuk untuk mengembalikan nyawa saya, tetapi saya berteriak-teriak pun mereka tidak mendengarnya. Kemudian 30% diantaranya dari 100 orang lebih tadi, dia menyebutkan mengalami satu peristiwa masuk ke dalam lorong hitam yang panjang. Kemudian di ujung lorong itu dia bertemu dengan makhluk cahaya yang berwarna putih yang membimbing dia, dan dia bertemu dengan saudara-saudaranya yang sudah meninggal. Apa yang kemudian terjadi setelah dia hidup kembali? Ternyata orang-orang yang mengalami masa near death experience ini, NDE, dia menjadi pribadi yang baru setelah hidupnya.
dia jadi menjadi lebih religius karena memang bukan muslim yang ditelitinya. Jadi lebih banyak ke gereja, lebih banyak berdoa. Kemudian yang kedua, mereka juga lebih menyayangi sesama manusianya. Dan yang ketiga yang sangat bermakna, mereka tidak lagi peduli dengan urusan duniawi. Dari kejadian ini kita bisa mencerna maknanya. Bagi orang kafir yang selama ini buat mereka hari akhir atau hari setelah kematian itu ada, mereka sangat meragukannya. Tetapi bagi kita sebagai seorang muslim, maka kepercayaan terhadap hari akhir itu, terhadap hari pembalasan, terhadap kehidupan setelah hidup itu, setelah kematian kemudian hidup itu adalah hal yang sudah dinyatakan Allah Subhanahu wa taala 14 abad yang lalu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah Idul Fitri kali ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sekali lagi kami menyampaikan doa tahniah, taqabbalallahu minna wa minkum. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebulan penuh kita berpuasa di bulan suci Ramadan mulia, melawan nafsu, lapar dan dahaga, beramal soleh, berbagi sesama. Semoga Allah ridho dan menerima amal ibadah kita. Selamat hari lebaran, minal aidin wal faidin. Maafkan lahir dan batin, kemenangan di hari raya. Ikhlaskan salah dan dosa, bersihkan hati dan jiwa. Bahagia untuk bersama, kemenangan di hari raya. Sebulan penuh kita berpuasa di bulan suci Ramadan mulia, melawan nafsu, lapar dan dahaga, beramal soleh, berbagi sesama. Semoga Allah ridho dan menerima amal ibadah kita. Selamat hari lebaran, minal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin, kemenangan di hari raya. Ikhlaskan salah dan dosa, bersihkan hati dan jiwa. Bahagia untuk bersama, kemenangan di hari raya. Kemenangan untuk semua. Sebulan penuh kita berpuasa di bulan suci Ramadan mulia, melawan nafsu, lapar dan dahaga, beramal soleh, berbagi sesama. Semoga Allah ridho dan menerima amal ibadah kita. Selamat hari lebaran, minal aidin wal faidin.
Sebulan penuh kita berpuasa di bulan suci Ramadan mulia, melawan nafsu lapar dan dahaga, beramal soleh berbagi sesama. Semoga Allah ridho dan menerima amal ibadah kita. Selamat hari Lebaran, minal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin, kemenangan di hari raya. Ikhlaskan salah dan dosa, bersihkan hati dan jiwa. Bahagia untuk bersama, kemenangan di hari raya. Kemenangan untuk semua. Sebulan penuh kita berpuasa di bulan suci Ramadan mulia, melawan nafsu lapar dan dahaga, beramal soleh berbagi sesama. Semoga Allah ridho dan menerima amal ibadah kita. Selamat hari Lebaran, minal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin, kemenangan di hari raya. Ikhlaskan salah dan dosa, bersihkan hati dan jiwa. Bahagia untuk bersama, kemenangan di hari raya. Sebulan penuh kita berpuasa di bulan suci